Halo Pak Besar, pindah linki dulu, saya kirim linki dulu. Oh, sudah masuk ya? Oh iya, ada Mimi. Oke. Oh, maaf tadi ada masalah tadi. Oke. Oh iya. Oke. Aduh. Mohon maaf Bapak Ibu, tadi ada kendala teknis di laptop saya, jadi tidak bisa merekam, jadi harus pindah link dulu Bapak Ibu. Mohon maaf. Ini, ya Bang. Oke, saya rekam dulu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai saja Bapak Ibu sambil menunggu teman-teman yang lain. Nanti saya akan berikan linknya. Saya persilakan ke Pak Faisal. Pak Faisal, dengar suara saya Pak Faisal? Waduh. Tes. Pak Sumardi, suara saya kedengaran Pak? Jelas Pak. Oke. Oke, terima kasih Pak. Kita persilakan ke Pak Faisal. Pak Faisal. Pak Faisal sudah bergabung Pak? Mungkin di grup sebelah Pak, masih banyak tadi teman di grup sebelah. Oh ya, nanti saya panggil dulu Bapak Ibu. Mohon maaf, saya panggil dulu. Cek, tidak ada suara.
Tes, 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 tes. Tidak ada kedengaran suaranya, Pak. Tes 1, 2, 3. Sudah bagus. Sunyi sepi, tidak ada suara. Mana suara-suaranya ini? Tom. Speaker. Aduh, Pak Sumardi. Salam. Sampai Pak Mari Tangai. Weh, baru pakai Pak Sumardi. Luar biasa. Tes 1, 2, 3. Pak Faisal, Salah dimulai lagi saja, Pak Faisal. suaranya. Bagus, Iya, Pak. Pak. Suara apa? Ada di Dimulai lagi saja Pak Faisal. Iya, oke, Pak. Tes, tes, tes. Minta tolong Tidak ada teman-teman room chatnya ini, tidak ada panggil yang room lain dulu chatnya. di ruang sebelah. Oke, siap, Pak. Kalau ini bagus? Nggak ada ini? Tes 1, 2, 3. Bagaimana suara saya, Pak Mas? Terdengar Pak Faisal. Oke. Jelas sih, Pak. Jelas. Di sini. Ada masuk kita itu. Hero setting, ini baru setting headset kemana ini? Tidak ada masalah. Silakan Pak Faisal. Oke, dimulai, Pak ya. Iya, dimulai Pak. Langsung begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Mansur selaku pengurus PGRI Kabupaten Sidrap, yang saya hormati Bapak Ibu guru hebat yang meluangkan waktunya di kesempatan kali ini untuk saling berbagi. Izinkan saya membuka pertemuan kita ini dengan sebuah pantun. Kaki luka di saat malam karena jatuh di tepi kolam. Materi dibawakan dengan senyum,
Semoga materinya bermanfaat Ada tadi sampai ke yang dalam. udah tanya ukuran Baik Bapak Ibu guru hebat, sambil menunggu teman-teman kita yang masih berada di ruangan sebelah, kita akan bermain sejenak. Silakan dibuka kolom chatnya. Saya membagikan link di sana Bapak Ibu. Kita bermain sejenak. Silakan Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu untuk klik tautan yang dibagikan di kolom chat. Oke, sudah ada 16 yang bergabung. Silakan Bapak Ibu, kita bermain sambil menunggu teman-teman yang masih berada di ruangan sebelah. Oke, sudah 18 yang bergabung. Tadi sempat bergabung sebanyak 80 lebih ya. Mudah-mudahan semuanya bisa bergabung kembali di room ini. Oke, sudah 19 Bapak Ibu. Oke, 21. Ya, kita tunggu kurang lebih 1 menit lagi Bapak Ibu, kita mulai. Ya, Ibu Ayu SD 1 Watang Sidenrang sudah bergabung juga. Oke, silakan teman-teman yang masih belum bergabung. Link kuisis sudah dikirimkan di kolom chatnya Bapak Ibu. Oke, kita tunggu 1 orang lagi sampai 25. Kita mulai. Oke, sudah masuk Ibu Nismawati. Kita mulai Bapak Ibu. Oke, Bapak Ibu, pertanyaan pertama. Bapak Ibu mengajar di jenjang mana nih, Bapak Ibu? Nah, SD 13 orang, SMP 5. Oke. SD sudah 17,
Kemudian SMP 5 orang. Ya, 22. Ya, 23 orang sudah memberikan jawabannya. Ya, masih 2 orang lagi dari 25 orang yang bergabung sama kita saat ini. Sudah 23 orang yang memberikan jawaban. Nah, masih ada waktu Bapak Ibu. 2 orang. Siapakah gerangan? Semoga secepatnya memberikan jawaban nih. Nah, SD 18, kemudian SMP, MTS-nya sudah ada 5 Bapak Ibu. Oke. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah memberikan jawabannya. Memang bahwasanya untuk hari ini penerapan model pembelajaran kita ini tidak hanya khusus untuk SMA, tapi juga jenjang-jenjang yang lain. SMP, SD juga bisa menerapkan model pembelajaran yang akan kita gunakan, yang akan kita bahas hari ini, yang kita sharing hari ini. Oke, baik Bapak Ibu. Iya, waktu sudah habis. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Nah, kita lanjut ke pertanyaan keduanya Bapak Ibu. Nah, apakah pertanyaannya? Ya, siapakah nama pemateri hari kedua webinar series PGRI Kabupaten Sidrap hari ini? Nah, 21, 22 orang sudah memberikan tanggapannya. Ya, oke. Nah, oke. 24 orang sudah memberikan tanggapannya dan dipilih 25 orang yang membawakan materi pada hari ini adalah Faisal. Oke. Apakah ada yang lain? 25. Oke, baik Bapak Ibu. 25 orang yang sudah memberikan tanggapannya. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, kita ke pertanyaan ketiga nih. Kira-kira apa pertanyaannya Bapak Ibu? Nah, HUT PGRI dan Hari Guru Nasional diperingati pada tanggal 25 November. Nah, benar apa salah nih Bapak Ibu? Ya, 16 orang sudah memberikan tanggapannya. Menuju 20. Oke, 20. Baik Bapak Ibu. Kita lihat Bapak Ibu. Oke. Iya, semuanya menjawab benar. Oke, benar sekali Bapak Ibu. Jadi sebagai penghormatan kepada guru, pemerintah melalui Keputusan Presiden atau Kepres nomor 78 tahun 1994 menetapkan bahwa tanggal 25 November selain sebagai HUT PGRI juga sebagai Hari Guru Nasional. Oke, baik Bapak Ibu. Terima kasih atas jawabannya. Nah, selanjutnya Bapak Ibu. Kita menuju ke pertanyaan ketiga nih Bapak Ibu. Nah, jika gajah jadi ayam, harimau jadi ayam, ular jadi ayam, lalu ayam jadi apa? Ayo. Oke, mantap. Wow, melaju. 12 orang, 15 orang sudah memberikan pendapatnya. Oke, Bu Hairunisa sudah, Bu Herawati sudah, Bu Aisyah sudah. Wow, banyak nih. Wow, baru sama masuk Bu Dewi. Iya, 25 orang sudah memberikan jawabannya. Nah, kita lihat Bapak Ibu. Nah, jadi banyak sebanyak 21 orang. Tidak jadi apapun 5 orang. Iya. Jadi kalau gajah, harimau, ularnya jadi ayam, jadi ayamnya jadi apa? Jadi banyak. Oke, baik Bapak Ibu. Jadi ayamnya jadi banyak ya Bapak Ibu. Nah, selanjutnya Bapak Ibu. Pertanyaan selanjutnya. Aku punya sungai tanpa air, hutan tanpa pohon, kota tanpa bangunan. Benda apakah aku? Iya. Woi, kejar mengejar. Pak Jumbral sudah masuk jawabannya. Ada Ibu Dewi, Bu Aja Marwati, Bu Reni. 18 orang sudah memberikan jawabannya. Wah, mantap. 20, 22. Wah, Ibu Narmiati masuk. Ibu Sudarni sudah masuk. Oke.
23. Baik Bapak Ibu, kita lihat jawabannya Bapak Ibu. Nah, benda apakah aku? Ternyata aku adalah peta. Peta, 18 orang, 19 orang menjawabnya, 20. Oke, mantap Bapak Ibu. Nah, jawabannya yang benarnya adalah peta. Oke. Di peta ada sungai tapi tidak ada airnya. Ada hutan tapi tak ada pohonnya. Oke. Oke, baik Bapak Ibu. 21 orang menjawab dengan benar. Oke, selanjutnya Bapak Ibu. Bayangkan di depan Anda ada harimau yang siap menerkam. Dan di depan ada singa yang kelaparan. Bagaimana cara Anda lolos dari kejadian tersebut? Nah, 20, 21. Wow, mantap. Sangat cepat kali ini. Nah, kita lihat Bapak Ibu. Nah, 26 peserta memberikan jawaban berhenti membayangkan. Oke, benar sekali Bapak Ibu ya. Karena di soal hanya mengatakan bayangkan. Jika mau lolos, tinggal berhenti membayangkan. Oke, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Oke, pertanyaan selanjutnya Bapak Ibu. Kalau ada sekolah binatang, hewan apa nih yang sering terlambat? Wow, cepat. Wow, mengejar. Sudah 15. Ada Ibu Nur Lela, Ibu Sri Astuti, Pak Rizwan, Bu Herunisa, 25 orang sudah memberikan jawabannya. Nah, kita lihat Bapak Ibu. Nah, ada 9 orang yang menjawab ikan, ada yang menjawab kaki 1000 sebanyak 16 orang. Oke, baik Bapak Ibu. Nah, biasanya kalau ke sekolah itu salah satu perlengkapan yang harus dipakai adalah sepatu. Gimana ya kira-kira kalau kaki 1000 ke sekolah? Apa sering terlambat ya atau gimana? Iya, oke. Yang hewan yang paling sering terlambat adalah kaki 1000, Bapak Ibu. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, kita ke pertanyaan selanjutnya. Sebutkan warna tulisan di gambar, Bapak Ibu. Tuk, woi, kencang juga ini Bapak Ibu. Wow, mantap. Nah, kita lihat Bapak Ibu. Nah, sebutkan warna tulisan di gambar. Nah, warna tulisannya adalah warna hitam. Nah, sebanyak 24 orang menjawab dengan benar. Nah, ada 6 orang yang menjawab biru. Nah, yang biru ini adalah hurufnya. Warna bacanya ini biru. Oke. Kalau warna tulisannya adalah hitam. Oke. Baik Bapak Ibu, kita lanjut. Nah, gambar ungkapan ini bermakna orang yang bekerja keras. Nah, apakah itu Bapak Ibu? Wow, 23, 24, 26, 27. Wow, 28. Wah, mantap. Bu Nismawati, Bu Suharni, Bu Marsuni. Oke, kita lihat jawabannya Bapak Ibu. Nah, 26 orang menjawab banting tulang. Oke, banting tulang yang bermakna bekerja keras. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Ada yang menjawab kejatuhan tulang dan memeluk tulang. Oke, jawabannya benar adalah bekerja keras itu adalah banting tulang. Oke. Apakah ini pertanyaan terakhir Bapak Ibu? Nah, kita lihat ini Bapak Ibu. Pertanyaan terakhir Bapak Ibu. Pertanyaan ke-10. Jika dibutuhkan waktu 5 menit untuk merebus 1 telur dalam 1 wadah, berapa waktu nih untuk merebus 5 telur dalam 1 wadah? 27 orang, 28 sudah menjawab, 29. Oke, kita lihat jawabannya Bapak Ibu. Nah, jika dibutuhkan waktu 5 menit merebus 1 telur dalam 1 wadah, nah untuk 5 telur berapa waktu yang dibutuhkan?
Ternyata waktu yang dibutuhkan adalah 5 menit juga. Loh, kok bisa? Iya, kita rebus secara bersamaan ya, Bapak Ibu. Iya, oke. 26 orang menjawab 5 menit. Oke, mantap. Jadi kalau misalnya mau direbus 1 wadah, 1 telur, ya kita pakai 25 menit. Nah, untuk efisiensinya, waktu untuk merebus 5 telur, ya 5 menit. Kita satukan dalam 1 wadah, kemudian direbus Bapak Ibu. Oke, terima kasih Bapak Ibu yang telah berpartisipasi bermain untuk kesempatan kali ini. Kita lihat dulu Bapak Ibu. Nah, siapakah peringkat pertama? Nah, Ibu Nurlela diikuti oleh Ibu Mas Dani dan Ibu Sudarni. Oke, ketiga. Oke, terima kasih Bapak Ibu sudah bermain bersama. Mudah-mudahan permainan ini membawa kita ke semangat seperti semangat pagi, masih pagi Bapak Ibu. Oke, baik Bapak Ibu guru hebat semua. Oke, izinkan untuk kesempatan kali ini saya akan berbagi praktik baik pembelajaran yang telah saya lakukan, di mana saya mengangkat tema penerapan model pembelajaran flip classroom dengan mengintegrasikan portal rumah belajar. Oke. Baik Bapak Ibu guru hebat semua. Nah, seringkali atau mungkin kita sudah biasa mendengar mutiara hikmah berikut. Didiklah anakmu sesuai dengan zamannya, karena mereka hidup bukan di zamanmu. Nah, ini disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib. Nah, baik Bapak Ibu. Mutiara hikmah ini memberikan pesan kepada kita bahwa sesungguhnya kita dan anak kita, anak didik kita, itu tidak berada dalam satu zaman. Nah, tentu kita bisa mengingat-ingat kembali bagaimana zaman-zaman kita, kemudian bisa kita bandingkan dengan zaman sekarang. Zaman kita dulu di dalam pembelajaran bisa dikatakan bahwa guru adalah salah satu-satunya sumber pengetahuan. Oke, di sekolah ya Bapak Ibu. Kemudian saat ini, di zaman sekarang ini, itu bukan lagi menjadi satu-satunya sumber pengetahuan. Jadi bukan lagi guru menjadi satu-satunya, tapi ada banyak sumber pengetahuan yang bisa diakses oleh anak didik kita. Nah, ada perbedaan mendasar di antara zaman kita dahulu dan zaman sekarang ini, atau zaman anak-anak kita. Selaras dengan mutiara hikmah tersebut, Bapak Pendidikan kita, Ki Hajar Dewantara, juga mengatakan bahwa dasar pendidikan anak berhubungan erat dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Nah, di sini ada dua hal yang ditekankan oleh Ki Hajar Dewantara, kodrat alam dan kodrat zaman. Nah, kita lihat yang pertama, kodrat alam. Nah, kodrat alam ini berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada. Kita berada di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, tentu kita mempunyai lingkungan yang jauh berbeda. Di Indonesia bagian barat, Indonesia bagian tengah, Indonesia bagian timur, ada perbedaan signifikan di sana, lingkungan kita. Bahkan di dalam satu provinsi pun kita, di Sulawesi Selatan, kita mempunyai lingkungan alam yang berbeda. Di Makassar, mereka punya lingkungan perkotaan, lingkungan pantai, ada lingkungan pegunungan, misalnya di Pangkep. Kemudian ada lingkungan danau, seperti kita di sini, ada lingkungan pedesaan. Jadi ada perbedaan lingkungan
letak geografis anak-anak kita. Kemudian yang selanjutnya adalah kodrat saman. Nah, kodrat saman ini menunjukkan bahwa saman kita berbeda. Seperti tadi yang dibahasakan di awal, bahwa saman dahulu dengan saman sekarang ini jauh sekali perbedaannya. Di mana pada saat ini, pendidikan saat ini itu menekankan pada kemampuan anak untuk memiliki keterampilan abad 21. Saat ini, zaman kita ini, anak-anak adalah digital natif. Mereka lahir dan hidup di zaman digital. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, dari zaman digital ini, kita harus memanfaatkan sebaik-baiknya kondisi sekarang ini untuk lebih mendekatkan peserta didik kita ke dalam digital. Nah, di dalam pembelajaran, tentu kita harus membawa tadi dunia anak yang dalam bentuk digital, dunia anak yang akrab dengan dunia digital, kita masukkan ke dalam pembelajaran. Nah, Bapak Ibu, tentu kita semua sudah mengintegrasikan digital, alat TIK dalam pembelajaran kita. Nah, boleh nih saya tanya Bapak Ibu. Nah, platform digital apa saja nih yang Bapak Ibu sudah gunakan di dalam pembelajaran? Nah, boleh nih Bapak Ibu dijawab di kolom chat Bapak Ibu. Nah, Ibu Adar memberikan Google Form, Canva, Quizzes. Ibu Pak Sadri apa Ibu nih? Rumah belajar, Canva, Kahoot. Oke, Ibu Ramlia menggunakan Canva. Bu Upriani Canva. Oke, Ibu Nurbaik Canva. Ada Canva, Google Workspace, Google Form, Quizzes, Microsoft. Oke. Ada yang menggunakan Canva, Ibu Nurleni, Canva, Quizzes, PPT, Google Form. Oke, ada Microsoft Teams, Garuda 21, Simple, Quizzes, Wordwall, Kahoot, dan lain-lain. Oke, Ibu Sri A. Oke. Kemudian ada Ibu Musni, PMM, Quizzes, Flickrs. Wow, keren nih Bapak Ibu. Oke, baik Bapak Ibu. Satu hal yang patut disyukuri bahwa kita semua telah mengintegrasikan pembelajaran digital di dalam kelas kita. Nah, ada tadi salah satu jawaban yang mengatakan bahwa pernah menggunakan rumah belajar di dalam pembelajaran di dalam kelas. Oke, nah rumah belajar ini, portal rumah belajar ini adalah salah satu platform yang sering saya gunakan di dalam pembelajaran di dalam kelas. Nah, apa sih portal rumah belajar ini? Oke, baik Bapak Ibu, kita lihat. Jadi portal rumah belajar ini adalah sebuah portal yang didesain dan dikembangkan oleh Kementerian Pendidikan, di mana rumah belajar ini merupakan bentuk inovasi pembelajaran. Nah,
rumah belajar ini bisa dimanfaatkan oleh semua jenjang, mulai dari PAUD, SD, SMP, dan SMA sederajat. Nah, rumah belajar ini dikembangkan khusus untuk peserta didik dan guru-guru di Indonesia. Nah, kuota rumah belajar ini tidak berbayar alias gratis. Dapat kita akses di mana saja, kapan saja. Oke, jadi tentu selama kita mempunyai kuota internet. Nah, baik Bapak Ibu guru hebat, kenapa saya menggunakan portal rumah belajar? Nah, saya menggunakan portal rumah belajar ini karena ada fitur-fitur yang menarik di dalam rumah belajar ini. Nah, fitur utamanya yang pertama adalah kelas maya. Nah, kelas maya ini adalah sebuah kelas digital yang dirancang untuk mempertemukan guru dan siswa di dalam sebuah kelas tanpa bertatap muka. Nah, kalau di platform lain juga ada kelas mayanya, seperti punyanya Google, ada kan? Nah, sama dengan ini, kelas maya juga. Nah, fitur utama dalam rumah belajar adalah bank soal. Di bank soal ini, itu sudah dimasukkan soal-soal berdasarkan jenjangnya, berdasarkan kelasnya, dan berdasarkan mata pelajarannya. Di bank soal ini, kita sebagai guru tinggal memilih yang mana sesuai dengan kebutuhan kita dan memberikannya ke peserta didik kita. Oke, fitur selanjutnya yang ada di rumah belajar adalah Lab Maya. Lab Maya ini adalah sebuah fitur yang memungkinkan kita untuk melakukan simulasi praktikum. Nah, misalnya nih, kita ada percobaan praktikum tentang penentuan protein dalam sebuah bahan makanan. Kebetulan di lab kita ini tidak mempunyai bahannya. Nah, salah satu solusi untuk mengatasi hal tersebut, nah kita bisa memanfaatkan dan memaksimalkan laboratorium maya yang ada pada rumah belajar ini. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, fitur utama selanjutnya yang disediakan di rumah belajar adalah sumber belajar. Di sumber belajar ini disediakan sumber belajar yang berbentuk video, audio, dan buku. Nah, ada flipbook juga di sana. Nah, salah satu yang akan kita gunakan, yang saya gunakan di dalam pembelajaran adalah sumber belajar dengan mengambil atau melihat video pembelajaran yang ada di sumber belajar ini. Sumber belajar ini tadi ada videonya itu pun sudah disusun berdasarkan kurikulum yang kita gunakan. Nah, selain bisa diakses secara online, video yang selanjutnya Bapak Ibu, melihat beberapa model pembelajaran.
Kita akan memilih sesuai dengan karakteristik mata pelajaran kita. Kita akan memilih sesuai dengan karakteristik materi yang akan kita sampaikan. Ada banyak model pembelajaran seperti Discovery Inquiry Learning, kemudian ada model berbasis proyek, ada model pembelajaran SOLE, kemudian yang keempat ada model pembelajaran Flip Classroom. Nah, Bapak Ibu guru hebat, kali ini saya akan berbagi tentang yang keempat ini, Flip Classroom. Nah, apa sih model pembelajaran Flip Classroom ini? Nah, kita akan lihat Bapak Ibu. Model pembelajaran Flip Classroom adalah sebuah model pembelajaran yang membalik aktivitas pembelajaran. Saya ulangi Bapak Ibu, sebuah model dengan membalik aktivitas pembelajaran. Nah, yang dibalik adalah aktivitas pembelajaran yang biasanya diselesaikan di dalam kelas, sekarang dapat diselesaikan di rumah. Dan aktivitas pembelajaran yang biasanya dikerjakan di rumah, sekarang dapat diselesaikan di dalam kelas. Oke, jadi kegiatannya dibalik Bapak Ibu. Kegiatan di sekolah dibawa ke rumah, dan kegiatan yang ada di rumah itu dibawa ke sekolah. Nah, kegiatan apa saja itu Bapak Ibu? Kita lihat Bapak Ibu. Nah, kita lihat nih, kelas tradisional yang biasa kita lakukan Bapak Ibu. Kegiatan di sekolah kita menyajikan pelajaran, yang diskusi kelompok, melakukan rangkuman. Kemudian di rumah, peserta didik biasanya mengerjakan PR, atau mengerjakan soal-soal latihan, atau melakukan proyek atau penyelidikan. Nah, berbeda lagi nih dengan Flip Classroom, kelas terbalik ini. Yang dilakukan di rumah oleh peserta didik adalah menonton video atau membaca materi yang telah kita berikan, atau membuat pertanyaan-pertanyaan dari materi yang kita minta untuk dipelajari di rumah. Kemudian di sekolah. Nah, di sekolah kita tinggal membahas konsep-konsepnya. Kemudian menyelesaikan penyelesaian tugasnya. Kemudian kita bisa melakukan praktikum. Kemudian tesnya kita lakukan di sekolah. Nah, kelas terbalik. Jadi kegiatan di sekolah dibawa ke rumah. Kegiatan di rumah dibawa ke sekolah. Begitu ya, Bapak Ibu. Nah, dari sini tentu Flip Classroom ini memiliki kelebihan-kelebihan. Yang pertama, siswa memiliki waktu untuk mempelajari materi pelajaran di rumah. Nah, karena sebelum tatap muka, ini kita sebagai gurunya sudah meminta peserta didik untuk mengakses video atau membaca buku. Maka peserta didik bisa mempelajarinya selang waktu. Ketika kita memberikan tugas, membaca, menonton, dan seterusnya sampai sebelum ke sekolah, mereka punya waktu senggang di sana. Jadi mereka punya waktu yang banyak untuk mempelajarinya. Kemudian selanjutnya, kelebihannya adalah siswa dapat mempelajari materi pelajaran dalam kondisi dan suasana yang nyaman. Jadi peserta didik kita bisa menonton atau membaca di tempat yang mereka sukai, tempat yang mereka inginkan. Apakah mereka belajarnya, menontonnya di taman, silahkan. Ataukah di dalam kamarnya, boleh. Atau mungkin mereka ingin bersama teman-temannya untuk membahas materi yang kita bicarakan, boleh juga. Nah, selanjutnya kelebihannya adalah
mendapatkan perhatian penuh dari guru ketika mengalami kesulitan dalam memahami tugas. Nah, Bapak Ibu guru hebat, ketika tadi kita minta peserta didik untuk mencatat atau merangkum materi yang kita berikan, nah setelah dibawa ke sekolah, tentu peserta didik di awalnya sudah memahami konsep-konsep awalnya. Nah, di sekolah ketika kita bertemu dengan peserta didik kita, maka kemungkinan besar kita tidak perlu lagi menjelaskan konsep yang masih gampang dipahami oleh peserta didik. Nah, kesempatan di sekolah itulah kita mempunyai waktu yang leluasa untuk membimbing peserta didik kita. Membimbing peserta didik dari hal-hal yang kurang bisa dipahami. Nah, selanjutnya, kelebihan yang keempat, siswa dapat belajar dari berbagai jenis konten. Baik melalui video, buku, website. Kemudian selanjutnya, siswa dapat mengulang-ulang video hingga benar-benar memahami materi tersebut. Nah, kalau kita berikan video, karena waktunya senggang, boleh diulang-ulang terus oleh siswa. Begitupun buku bisa dibuka-buka. Kapanpun mereka membutuhkan, bisa membuka bukunya. Dan yang keenam adalah siswa dapat mengakses video tersebut dari manapun. Nah, video tersebut tentu bisa diakses dimanapun, selama mereka mempunyai HP-nya itu. Nah, kalau kita berikan dalam bentuk link, berarti siswa harus mempunyai koneksi internet. Nah, itu penjelasan singkat Bapak Ibu dari penerapan Flip Classroom, dari classroom dan rumah belajarnya, kemudian TIK-nya. Nah, sekarang kita akan melihat bagaimana penerapan Flip Classroom ini dengan mengintegrasikan TIK atau rumah belajar di dalam kelas. Nih, penerapannya yang pernah saya lakukan Bapak Ibu ya. Oke, kita lihat Bapak Ibu. Bagaimana penerapannya. Kita lihat Bapak Ibu ya. Itu yang habis, yang pakai dia habis. Pakai nggak bisa. Nggak. Aku mulai bilang, jangan kau lemak. Kendra ji, nasa sebelumnya orang Mereka tidak kalah sih bilang nanti buat aku lima aku tahu buat ada alat saya ya kau itu baik berapa macam pada aja nenek KJF. di berapa nggak kayaknya Masa kira itu memang saya? Ambayin. ada kayak Oh, pada mana nampak di luna? Oke, nah tahu nggak bapak itu saya diterima mana? Baik Bapak Ibu, bisa mute dulu suaranya Bapak Ibu. Nggak perlu bikin mana sambungnya bersih nggak
Baik, dipersilakan. Saya akan mempresentasikan hasil pekerjaan saya. Secara umum, korupsi adalah rusaknya benda-benda logam akibat pengaruh lingkungan. Secara elektrokimia, proses perkerasan besi adalah peristiwa oksidasinya logam besi oleh oksigen yang berasal dari udara. Baik, bagaimana yang lain? Sama ya. Sekarang kita melihat aplaus. Silakan. Oke semua. Semangat pagi. Luar biasa. Tetap semangat. Oke, mantap. Tetap semangat. Oke. Kita akan mengadakan kuis dan materi yang kita sudah di ini. Gracias, Bobo. Siapa yang ingin menarik kita hari ini? Oke? Korupsi merupakan peristiwa kerusakan logam karena terjadinya reaksi kimia antara logam dengan zat-zat lingkungan yang membentuk senyawa yang tak dikehendaki. Oke, jawaban bagus. Tepuk tangan. Dengan penggunaan model pembelajaran flip classroom, pembelajaran kami semakin mudah karena materi yang akan dipelajari di dalam kelas diberikan terlebih dahulu untuk dipelajari di rumah. Selain itu, pembelajaran lebih menarik karena diintegrasikan dengan portal rumah belajar dan berbasis TIK. Demikian Bapak Ibu, salah satu contoh penerapan Flip Classroom yang mengintegrasikan rumah belajar. Mungkin yang perlu saya garis bawahi Bapak Ibu bahwa dalam mengintegrasikan TIK di dalam pembelajaran itu tidak mesti rumah belajar yang kita ambil di sana. Bisa jadi Bapak Ibu sudah mempunyai video pembelajaran yang sudah dibuat sebelumnya. Nah, boleh kita gunakan seperti itu Bapak Ibu. Bisa jadi Bapak Ibu sudah mempunyai e-book. Nah, bisa jadi kita berikan ke peserta didik untuk dipelajari di rumahnya juga. Nah, demikian Bapak Ibu penerapan pembelajaran, penerapan Flip Classroom yang saya integrasikan dengan portal rumah belajar di dalam pembelajaran saya. Oke, demikian. Terima kasih atas perhatiannya Bapak Ibu. Selanjutnya saya kembalikan ke Pak Mansur. Halo, Pak Mansur. Oke, sepertinya Pak Mansur belum monitor. Baik, Bapak Ibu, kita sharing saja Bapak Ibu ya. Ya, oke. Silakan Pak. Sudah sista jawab ya? Ya, silakan Pak. Ya. Oke. Saya cek. Oke, Bapak Ibu yang ingin bertanya silakan raise hand. Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya, kayaknya ada ini Pak Ibu Mardiati. Silakan Bu Mardiati.
Terdengar di suaraku, Pak. Terdengar, Bu? Iya, makasih, Pak. Pertanyaan saya untuk Pak Pekal, yaitu masalah saya cukup tertarik dengan masalah flip classroom, yaitu kelas terbalik, di mana ada kelas itu adalah membalikkan aktivitas pembelajaran, yaitu pembelajaran yang dilakukan di kelas dibawa ke sekolah, pembelajaran yang dilakukan di sekolah dibawa ke rumah. Ya, Tidak, lewat daerah nih. Jadi pertanyaan saya, Pak, bagaimana mengontrol anak-anak yang di rumah ini, yang pembelajaran yang dibawa ke rumah? Ya, bagaimana caranya kita sebagai guru mengontrol pembelajaran itu? Terus yang kedua, Pak, saya juga cukup tertarik dengan rumah belajar. Ya, bagaimana cara bergabung di rumah belajar ini, Pak? Karena terus terang saya berkeinginan seperti Pak Faisal dalam mengajarkan siswa itu terkait dengan rumah belajar. Mohon pencerahan, Pak. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam. Ya, langsung saja Pak Faisal. Baik, Bu terima Fatima kasih. sebentar. Oke, terima kasih pertanyaan dari Ibu Mardiati. Yang pertama tadi, bagaimana cara mengontrol pembelajaran anak-anak di rumah? Baik, Ibu. Salah satu ciri khas dari pembelajaran flip classroom ini tadi adalah memberikan materi di awal sebelum peserta didik masuk di dalam kelas. Nah, materi ini dapat kita kirim atau berikan ke peserta didik kita melalui grup WA yang kita punya di dalam kelas. Nah, persoalan selanjutnya adalah bagaimana kita mengetahui nih peserta didik dia belajar atau tidak di rumahnya dengan link yang kita berikan. Nah, untuk memberikan motivasi nih kepada peserta didik kita agar memperhatikan apa yang kita instruksikan kepada mereka adalah kita memberikan tugas untuk menonton video atau membaca buku, kemudian tugasnya adalah membuat rangkuman atau resume dari materi yang kita berikan tersebut. Nah, selanjutnya di dalam kelas ketika kita bertemu peserta didik, kita bagusnya terlebih dahulu melihat resume tersebut. Apakah diperiksa, apakah sudah dikerjakan atau belum. Nah, kalau misalnya belum, kita berikan motivasi ke peserta didik kita agar untuk kegiatan selanjutnya bisa melakukan instruksi seperti yang kita inginkan agar di dalam pembelajaran kita nanti itu berjalan lebih cepat. Nah, mungkin peserta didik kita, murid kita awalnya mungkin tidak 100% memang menjalankan apa yang kita inginkan. Namun seiring perjalanan waktu, seiring pembelajaran yang kita lakukan, seiring dengan motivasi yang terus kita berikan, tentu ada peningkatan-peningkatan di sana, Bapak Ibu. Jadi jika di awalnya hanya menulis apa adanya, lambat laun mereka akan menyadari bahwa materi tersebut sangat berguna dipelajari sebelum masuk di dalam kelas. Kenapa? Karena di dalam kelas nanti itu kita akan melakukan pembelajaran yang atau memberikan kuis tentang materi tersebut tadi. Nah, tentu di dalam proses pembelajaran kita itu tentu kita juga harus memperhatikan siswa, sering-sering memberikan motivasi, penghargaan kepada siswa yang melakukan aktivitas terbaik di dalam kelas. Termasuk juga jika ada peningkatan-peningkatan kualitas dari resume peserta didik kita. Saya yakin jika kita sering memberikan motivasi tersebut, maka peserta didik kita akan belajar di rumah dengan baik. Kemudian yang kedua, pertanyaan kedua, Ibu Mardiati tertarik nih mengintegrasikan rumah belajar, portal rumah belajar di pembelajarannya. Nah, bagaimana cara bergabung di portal rumah belajar ini? Baik, Bapak Ibu guru hebat semua, untuk memanfaatkan, memaksimalkan portal rumah belajar ini, itu sebenarnya tidak berbayar, Bapak Ibu. Beda dengan kelas-kelas yang lain di sebelah.
beda dengan ruang yang di sebelah. Nah, karena ini adalah web portal yang dikembangkan oleh kementerian, maka kita bebas menggunakannya sesuai dengan kebutuhan kita sebagai guru dan kebutuhan peserta didik kita. Nah, untuk memaksimalkan, kita tinggal mengetik di web browser kita dengan alamat belajar.kemdikbud.go.id atau di search saja Bapak Ibu rumah belajar. Nah, di sana nanti akan muncul webnya di sana Bapak Ibu. Setelah masuk di sana Bapak Ibu di rumah belajar, Bapak Ibu bisa bisa menggunakan fitur-fitur yang tersedia di sana Bapak Ibu. Nah, kita lihat Bapak Ibu. Nah, ini misalnya di Google kita ketik rumah belajar seperti ini. Nah, akan muncul portal rumah belajar. Tinggal diklik saja Bapak Ibu. Nah, ini sudah masuk di halaman mukanya. Ini ada fitur-fitur tadi yang sempat kita bahas bersama Bapak Ibu. Ada kelas maya, rumah belajar, sumber belajarnya. Nah, yang sering saya gunakan adalah sumber belajar ini. Nah, kita tinggal klik coba sekarang. Nah, di sini ada Bapak Ibu. Nah, ini ada video-video yang bisa kita gunakan sesuai dengan jenjang kita Bapak Ibu. Ini kita buka ini. Ini ada video-videonya di sini. Ini tinggal diklik Bapak Ibu. Nah, kemudian ada konten webnya juga di sini, bisa kita manfaatkan Bapak Ibu. Nah, ini ada banyak konten audio juga ada. Nah, seperti ini. Nah, untuk memaksimalkan, jadi kita bisa menggunakan mencoba secara langsung tanpa membuat akun boleh, atau kita bisa menggunakan tadi masuk dengan menggunakan akun belajar ID kita, Ibu. Baik, saya kira begitu, Pak. Oke, terima kasih Pak Faisal. Selanjutnya Bu ada tadi sini Bu Fatimah. Silakan Bu Fatimah. Ya, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini Pak, menyangkut rumah belajar, kan kayaknya di Play Store kayaknya ada. Ya. Pertanyaannya, apakah untuk memanfaatkan rumah belajar ini, misalnya peserta didik dan guru, apakah cukup dengan mengunduh aplikasinya, kemudian bisa dimanfaatkan dalam pemanfaatan dalam kelas? Itu yang pertama. Nah, kemudian yang kedua, menyangkut materi, kebetulan saya guru agama, Pak. Biasanya kan untuk materi agama biasanya jarang. Nah, di fitur di aplikasi rumah belajar ini apakah ada pembelajaran tentang agama SD? Nah, kemudian yang ketiga, seandainya kita sebagai guru kita akan sharing misalnya video pembelajaran, apakah bisa? Seperti itu Pak, terima kasih. Langsung saya jawab, Pak. Langsung Pak, langsung. Ya. Baik, pertanyaan bagus. Ada 3 pertanyaan tadi. Yang pertama di Play Store. Jadi benar sekali Bapak Ibu, aplikasi rumah belajar ini dapat kita unduh, download di Play Store. Kemudian setelah kita unduh, kita bisa memanfaatkan aplikasi rumah belajar ini di gawai kita, di HP kita. Nah, saya yakin mungkin 90% anak-anak kita sudah mempunyai HP ini. Jadi kalau mereka sudah mendownload rumah belajar ini, tentu mereka akan bersama dengan rumah belajar kemanapun mereka pergi. Nah, besar kemungkinan siswa kita selalu bersama dengan rumah belajar ini. Nah, rumah belajar ini jika kita sudah download, kita sudah memasang di HP kita,
install di HP kita. Nah, itu tinggal kita memanfaatkannya, Bapak Ibu. Tinggal dibuka menu-menu atau fitur yang kita butuhkan di sana. Jadi sekali download itu sudah masuk aplikasinya, sudah masuk materi-materinya di dalam. Namun biasanya ada perbedaan sedikit antara yang di Play Store dengan yang di web. Perbedaannya adalah di web itu lebih update materinya dibanding yang ada di Play Store. Nah, kemungkinan yang di Play Store itu belum diupdate, jadi materi terbaru belum masuk. Nah, tinggal di-refresh biasanya kalau seperti itu. Kemudian yang kedua, materi yang ada di dalam rumah belajar ini termasuk materi agama. Nah, materi agamanya apakah ada di dalam rumah belajar ini? Nah, untuk materi agama, Bapak Ibu nanti bisa cek langsung di web rumah belajar. Silakan dimasukkan seperti tadi, dilihat untuk materi agamanya. Jadi Bapak Ibu di dalam rumah belajar ini, video-video yang tersedia di sana itu adalah karya video dari Bapak Ibu guru hebat yang ada di seluruh Indonesia. Nah, video-video tersebut yang dibuat Bapak Ibu guru hebat di seluruh Indonesia kemudian diupload masuk ke dalam rumah belajar. Nah, ketika diupload ini pun sekaligus menjawab pertanyaan ketiga Bapak Ibu untuk video pembelajarannya. Untuk mengupload video di sana di rumah belajar, ada di sumber belajar tadi, ada menunya di situ untuk mengupload. Namun tidak semua video yang kita upload itu akan langsung disetujui oleh pihak rumah belajar. Kenapa? Karena video-video yang sudah di-upload di situ itu harus memenuhi syarat-syarat yang mereka sudah tetapkan. Ada syarat gambarnya, visualnya, ada suaranya, apalagi kontennya, syarat kontennya, dan itu harus diuji terlebih dahulu, Bapak Ibu. Jadi saya pernah mengupload video pembelajaran saya dari tahun 2021 ketika saya mengikuti pembatik dan sampai sekarang itu masih berada di ruang tunggu Bapak Ibu. Itu belum dilihat oleh pengelola dari rumah belajar. Saya belum tahu apa yang menyebabkan masih di ruang tunggu. Apakah karena banyak sekali video yang harus dianalisa untuk dilihat, direview, atau bagaimana? Jadi itu Bapak Ibu ya. Jadi kita sebagai guru bisa mengupload video pembelajaran di rumah belajar tadi. Tapi dengan catatan video kita ketika ingin tayang di rumah belajar harus lolos seleksi terutama masalah kontennya Bapak Ibu. Oke, demikian Pak. Oke, terima kasih Pak Faisal. Ada lagi Bapak Ibu? Kalau tidak ada karena waktu kita lebih 3 menit. Untuk presensi setelah ini Bapak Ibu, setelah ini akan saya share di grup di chat ini Bapak Ibu. Kalau ada pertanyaan silahkan dulu. Kalau ada pertanyaan Bapak Ibu. Kalau tidak ada kita foto bersama dulu. Semua aktifkan kameranya. Oke, sambil menunggu Pak ya, menunggu persiapan foto bersama ini Pak. Silakan Pak. Saya ingin menutup perjumpaan kita dengan mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pak Mansur yang telah memberikan ruang dan kesempatan kepada saya untuk berbagi dengan Bapak Guru hebat yang ada di ruangan ini. Spesial terima kasih juga kepada Bapak Guru hebat yang
sempat bergabung di ruangan ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa dimanfaatkan di dalam proses pembelajaran kita. Ya, saya tutup dengan pantun, Pak. Pisau diasah buat bertani, bawa ke ladang naik pedati. Selesai sudah materi yang saya bawakan ini. Semoga bisa memberi arti. Umur kakek sudah menua, namun tetap mencari kekasih. Moga bermanfaat untuk semua. Saya undur, terima kasih. Wow, keren pantunnya Pak. Terima kasih Pak Faisal pantunnya. Semoga berkah Pak apa yang diberikan hari ini. Atas nama PGRI Kabupaten Sidrap mengucapkan terima kasih kepada Pak Faisal. Mudah-mudahan di kesempatan lain masih bersedia untuk diundang untuk berbagi kepada teman-teman guru di Sidrap Pak. Sekali lagi terima Ya. kasih atas partisipannya Pak Faisal. Oke, Ya. Bapak Ibu dengan Pak Faisal juga bisa mungkin kita foto bersama dulu. Saya langsung ke sini Bapak Ibu, ke apa namanya? Ke galeri utama dulu. Oke. Sini Bapak Ibu. Ayo kita duduk di kursi sama-sama dulu Bapak Ibu. Ya, masih ada kursi kosong di tengah. Ya. Ayo Bapak Ibu semuanya. Mana foto saya? Tidak ada foto saya muncul ya. Dia aja namelo, ya sih. Aksi dan namelo Pade juga foto kucing. Tajan nih Bu. Insyaallah masih ada. Kita akan putar nanti di tempat lain lagi. Oke. Nanti di lembaran pertama ini. Oke, 1, 2, 3. Yang lain bisa ambil foto Bapak Ibu. Oke, saya pindah tempat dulu. Saya mau ke sini ya. Yang agak luas. Ada 24, 50. Ini 50 orang ini. Bisa 50 orang. Ganti kursi lagi. Mudah-mudahan sudah masuk semua. Ini kata apa, Bu? Oke. Ada Bipa. Oke, alhamdulillah. 1, 2, 3. Oke, kita mulai lagi. Saya pindah kamar lagi, pindah ruang. Kita mau di luar lagi, Bapak Ibu. Kita berada di gunung. Wah, di puncak. Mana nih fotoku? Ada minggu fotoku masuk. Kenapa ada fotoku masuk ini? Oh, ada di tengah. Oke. 1 senyum Bapak Ibu. 1, 2, halo. Oke, angkat tangan untuk Pak Faisal. Jempol untuk Pak Faisal dulu. Jempol untuk Pak Faisal. Oke. Saya ganti lagi pemandangannya Bapak Ibu yang agak luas ini. Wah, ini keren ini. Ya, pasal jangan bergerak. Jangan goyang-goyang supaya tampilannya bagus. Oke, ini keren. 1, 2, 3. Oke. Oke, Bapak Ibu, saya kira sudah untuk hari ini. Saya share linknya dulu Bapak Ibu ya. Saya share linknya untuk apa namanya? Seminar kita dulu hari ini Bapak Ibu. Saya ambil linknya.
Sebentar. Oke Bapak Ibu, link daftar hadir sudah saya berikan. Kode webinarnya adalah PGRI Keren. Kalau kemarin PGRI Hebat, tetapi PGRI Keren. Oke Bapak Ibu. Oke, terima kasih kehadirannya hari ini Bapak Ibu. Insya Allah besok kita jumpa lagi di waktu yang sama. Kita semua dalam kondisi sehat walafiat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.